Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita satukan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami mau membalas cinta kasih-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau pimpin Tuhan acara ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya bahwa Roh Kudus hari tempat ini mengurapi setiap kita yang datang pada pagi hari. Jamah kami Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kekurangan Tuhan berikan kecukupan, yang dalam kelemahan iman Tuhan berikan kekuatan kembali. Kami percaya Tuhan melalui setiap ujian yang ada, kami boleh memperoleh berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
angkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tak ada ketakutan, tak ada kekhawatiran di hidup ini. Di dalam janji dan kasih setia Tuhan untuk selamanya. Kita mau berserah di dalam kekuatan Tuhan pagi ini. Haleluya Yesus. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Sekali lagi katakan Tuhan akan berdaulat atas hidup kita. Apapun keadaan kita, mari kita mau pandang Tuhan, sebab Tuhan selalu ada bersama kita. Haleluya Yesus. Katakan ku rindu setiap waktu. Hidup
merasakan bahwa ada jauhan Tuhan pagi ini. Kami percaya Tuhan Kau berdaulat atas hidup kami. Mari angkat hatimu, angkat suaramu pagi ini. Pagi ini saudara bersuka cita, amin. Mari kita mau bangkit iman kita, mau bangkit gereja kita. Mari kita mau naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa
urapan yang dari Tuhan. Amin. Bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang. Amin. Rebut bangsa-bangsa bagimu. Sekali lagi katakan. Mengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Biarlah kita menyala-nyala dan kita mau melayani Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintasi. Berlangkah tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan dengan roh yang menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan Biarlah rohmu layanilah menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kami telah haleluya memanggil umat. Tuhan, Engkau telah memanggil umat gereja-Mu untuk menyatakan kemuliaan bagi bangsa-bangsa kami. Banyak jiwa yang sedang menantikan keselamatan yang daripada ini kami Tuhan, ini gereja kami Tuhan. Bila tanda-tanda telah nyata di akhir zaman ini, Kau lawat kami Tuhan,
hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tualah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, mana sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Katakan tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tualah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan atas sekelilingmu. Katakan generasi ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. agar Tuhan melawat Indonesia. Haleluya, Yesus. Selamatkan ya Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Ini doaku. Haleluya.
Terima kasih buat kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap membimbing dalam setiap kehidupan kami lewat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam menjalani zaman-zaman yang semakin akhir ini, supaya semakin kami tekun di dalam Engkau dan mengenal Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati kami semua yang saat ini hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian, selamat pagi. Bagaimana keadaan kita semuanya? Luar biasa. Terpuji nama Tuhan, karena kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu, dalam masa-masa sekarang, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Dan dalam beberapa waktu ibadah, kita terus diingatkan kembali, dan terus dibimbing untuk kita terus lebih dalam lagi di dalam mengenal Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita menilik dari ayat ini, tentunya ayat yang ke-23 merupakan kegenapan dari firman Tuhan saat-saat ini yang kita alami, yaitu janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksananya. Tentunya ayat firman Tuhan ini sudah kita dengarkan sebelum pandemi ini terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Dan terus-menerus Tuhan menginginkan kita supaya kita tidak bermegah dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Tidak bermegah dengan apa yang kita miliki. Tidak bermegah dengan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi firman Tuhan ini merupakan satu firman yang mengingatkan kita bahwa pada zaman-zaman sekarang ini ayat 23 merupakan satu bukti bahwa seseorang tidak bisa bermegah dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka sudah dapatkan. Karena situasi sekarang menggambarkan bagaimana keterpurukan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Masalah demi masalah menghampiri kita. Pergumulan demi pergumulan menghampiri di dalam kehidupan kita. Mungkin pergumulan itu akan lebih berat daripada pergumulan masa-masa yang lalu. Dan Tuhan mengingatkan kembali pada pagi hari ini supaya kita tidak memegahkan diri, tidak memegahkan apa yang kita punya saat ini. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan supaya kita mau bermegah. Mau bermegah, yaitu ketika kita memahami dan mengenal Tuhan. Oleh sebab itu,
kita selalu diingatkan di dalam kehidupan kita untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan. Ada beberapa hal yang mari kita selidiki bersama tentang bagaimana kita bisa memahami dan mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Di dalam ayat 24 di sini dikatakan, yang bagian B dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kalau di dalam bahasa yang lainnya dikatakan belas kasih. Kasih setia. Kasih setia ini menunjuk kepada satu hubungan, ya, kasih yang dibangun dalam perjanjian. Membuat orang yang memilikinya dapat bertahan untuk menjaga perjanjian itu. Jadi kasih setia ini merupakan satu tindakan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita sebagai umat Tuhan. Dan kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih setianya, menunjukkan belas kasihnya di dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal kasih setia Tuhan ini. Supaya apa? Ketika kita mengenal kasih setia Tuhan, kita mengenal bahwa Allah kita memiliki satu keberadaan yang tidak dapat dipungkiri di dalam kehidupannya, yaitu bahwa Tuhan memiliki kasih setia di dalam kehidupan kita. Biasanya kasih setia itu selalu ditunjukkan pada suatu doa-doa di pagi hari. Kita mengingat kasih setia Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Salah satu contoh adalah ketika Tuhan Allah berjanji kepada Abraham. Tuhan berjanji memberikan nama yang besar. Tuhan berjanji memberkati keturunan Abraham. Bahkan menjadikan Abraham ini menjadi bangsa sebagai alat Tuhan untuk dapat memberikan satu jalan menyelamatkan jiwa-jiwa atau bangsa-bangsa. Kita melihat sejarah daripada bangsa Israel. Ketika semuanya sudah berlalu, Abraham, Ishak dan Yakub, dan pada saat di dalam 12 suku Israel, ada satu hal yang terjadi. Ada satu hal yang terjadi bahwa ketika itu, masa itu, Israel berada di dalam atau berada di tanah perbudakan. Dan kita melihat di dalam Keluaran 12 ayat 40, bahwa mereka berada di dalam perbudakan itu tidak sedikit waktu, tetapi dengan waktu yang sangat panjang, yaitu 430 tahun. Mereka mengalami perbudakan Mesir. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Seolah-olah Tuhan tidak mengingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada nenek moyang mereka. Seolah-olah 430 tahun itu dibiarkan. 430 tahun seolah-olah Tuhan itu menutup telinganya dengan apa yang mereka doakan, apa yang mereka mohonkan kepada Tuhan tiap-tiap hari. Dan tentunya mungkin kalau sebagai manusia ketika kita memohon pertolongan tetapi tidak didengar, mungkin sudah bosan, ya. Terjadilah satu mungkin sifat daripada Israel ini menjadi yang tegar tengkuk. Karena setiap kali mereka berteriak kepada Tuhan, yang seyogianya Tuhan itu menepati janjinya, memberkati umat ini, membebaskan umat ini. Tetapi
dalam kurun waktu 430 tahun mereka berada di dalam penderitaan yang luar biasa. Sehingga mereka dapat membangun 2 kota, Pintom dan Raamses di Mesir. Merupakan satu tekanan kehidupan di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tetapi tepat pada saatnya, di mana Tuhan mengingat kembali, seolah-olah Tuhan mengingat kembali janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pada saat itulah Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Israel. Saya percaya bahwa Tuhan tidak lupa akan janji-janjinya. Tuhan tidak akan pernah lupa akan setiap janjinya kepada umat pilihannya. Tetapi ada satu maksud yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan mereka. Ingin Tuhan berbicara di dalam kehidupan mereka. Sehingga seolah-olah 430 tahun merupakan waktu di mana mereka berteriak, mereka menderita. Mari kita melihat di dalam Keluaran 3. Ketika Tuhan kembali menunjukkan kasih setianya kepada Israel, Tuhan mengutus hambanya, yaitu Musa. Keluaran 3 ayat 15 sampai 18. Di situ dikatakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Kita perhatikan bahwa Tuhan Allah mengingat kembali janji-janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang pertama sekali yang diperbaiki oleh Tuhan supaya umatnya ini memiliki kembali janji-janji itu adalah memperbaiki dahulu hubungan antara Allah dan umatnya melalui kurban, melalui ibadah. Bapak, Ibu, serta saudara, janji Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dengan ibadah. Karena di dalam 1 Timotius, mari kita akan membaca 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di dalam ibadah kita, di dalam kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, karena saya mempercaya bahwa ibadah itu bukan hanya ketika kita berada di dalam satu gedung. Ibadah itu bukan ibadah itu bukan saja ketika kita berkumpul dengan keluarga, kita memuji Tuhan, kita membagikan roti kehidupan, kita berdoa. Bukan hanya itu saja. Tetapi ibadah adalah bagaimana tiap-tiap hari
kehidupan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap hari kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah ibadah. Ibadah yang dapat dilihat oleh orang lain. Ibadah yang sungguh-sungguh dibuktikan dengan satu, bukan hanya pengakuan, tetapi satu perbuatan, satu perkataan yang keluar dari dalam kehidupan kita. Ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini, untuk hidup masa saat-saat ini, maupun hidup yang akan datang. Mari kita perhatikan. Saya tadi berkata bahwa janji Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dengan ibadah. Janji Tuhan itu tidak bisa dilepaskan bagaimana kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada hubungan antara Allah dan umatnya. Dan itu merupakan satu alasan daripada Tuhan. Untuk bisa memperbaiki hubungan ini, umat Israel harus keluar dari tanah perbudakan. Karena di dalam tanah perbudakan itu mereka menderita. Mereka tidak ada waktu. Mereka memikirkan apa yang terjadi besok. Apa yang saya makan besok. Karena mereka di bawah tekanan perbudakan. Di bawah tekanan bangsa Mesir. Sebab itu Tuhan ingin melepaskan umatnya. Dan membangun kembali satu hubungan bersama dengan umatnya melalui ibadah. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mungkin saat ini kita mengalami hal yang sedikit mungkin atau banyak mungkin kesamaan dengan apa yang firman Tuhan saat ini. Ketika kita sibuk ya memikirkan segala sesuatu, ketika kita tertekan, entah apa nantinya kalau keadaan seperti ini terus-menerus. Seolah-olah di dalam jiwa kita tertekan, kita memikirkan segala sesuatunya. Kita memikirkan apa yang hendak aku lakukan untuk bisa mengatasi semuanya ini. Kembali lagi, janji Tuhan. Janji Tuhan itu diberikan kepada setiap kita yang memiliki ketaatan, yang memiliki kehidupannya, memiliki kehidupan ibadah kepada Tuhan. Melakukan setiap kehendaknya, melakukan setiap apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah hubungan. Ya. Kasih setia Tuhan itu ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Yang kedua, ya, mungkin saya tidak memberikan trap-trapnya, tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam ayat tadi, di dalam ayat yang ke-20, jangan engkau memegahkan sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kita juga dengan bangsa Israel. Supaya setiap kita memiliki kerendahan hati. Kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, ketika selama 40 tahun, ini kitab Ulangan adalah kitab yang mengingatkan kembali, yang ditulis untuk mengingatkan kembali
perjalanan bangsa Israel. Makanya disebut ulangan. Jadi setiap peristiwa yang dari Keluaran itu diulang kembali di dalam kitab Ulangan ini. Makanya di sini dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Satu pengujian dari Tuhan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin masa-masa ini merupakan ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan menginginkan kita merendahkan hati. Sekali lagi merendahkan hati. Saya ingat satu peristiwa bagaimana Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka melalui Laut Kolsom. Setelah itu dimulailah satu perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan supaya mereka memiliki kerendahan hati. Sedemikian yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, kemudian Roh itu membawa ke padang gurun untuk dicobai. Ujian, atau boleh saya katakan pencobaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini, saya katakan lagi, mungkin saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Entahkah masalah itu tentang kesehatan kita, ataukah masalah di dalam kita berpikir, itu berkenaan dengan kebijaksanaan, berpikir bagaimana caranya untuk bisa melalui semuanya ini. Memang Tuhan memberikan akal budi di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berpikir, untuk kita bisa dapat menghadapi masa-masa sekarang ini. Atau mungkin kekayaan, ya. Saat ini mungkin bisa dikatakan bahwa kita semuanya adalah sama. Kita memiliki satu pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sama yang mungkin saat ini Tuhan ingin kita semua tahu, bahwa semua yang kita hadapi adalah satu, supaya kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Israel dibentuk sedemikian, diberikan satu mukjizat demi mukjizat, diberikan kasih setia, belas kasih yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak memiliki satu ketaatan di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara, dengan merendahkan hati, kita bisa melihat janji Tuhan yang luar biasa. Merendahkan hati, boleh saya katakan, ketika kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saat itulah kita akan melihat dan mengalami janji-janji Tuhan. Yang sekalipun mungkin bukan suatu yang spektakuler, terjadi suatu yang luar biasa, mengagetkan kita, membuat kita terkejut. Sesuatu yang kita alami mungkin hari lepas hari. Kita mengalami bagaimana Tuhan memenuhkan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah sampai di ujung, maka kita akan melihat, oh ternyata Tuhan memberikan kegenapan janjinya dalam hidup kita. Bahwa kita telah berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan ada menyertai di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sekalipun di dalam masa-masa yang sulit. Sekalipun di dalam masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, serta saudara. Sebab hati manusia itu memiliki satu kekerasan tersendiri. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketika engkau mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, ketika engkau mau berlutut di hadapan Tuhan, engkau mempersembahkan hidupmu di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat dan mengalami janjinya Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita.
Tuhan berjanji apa di dalam hidup kita? Banyak. Berjanji untuk menyertai kita. Berjanji bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan yatim piatu. Tuhan akan memberikan berkat kita sebagai bonus di dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan dapat kita gapai karena kita memiliki Tuhan yang kasih setia. Tuhan memiliki kasih setia yang luar biasa. Tuhan memberikan belas kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang menjadi tantangan kita saat ini? Tuhan ada. Tuhan yang penuh belas kasih itu yang sudah berjanji di dalam kehidupan kita itu ada untuk siap menolong di dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi bahwa kasih setia itu memiliki pengertian kasih yang dibangun dalam perjanjian. Yang membuat orang yang memilikinya dapat bertahan untuk menjaga perjanjian itu. Itulah Tuhan kita. Dia yang sudah berjanji di dalam kehidupan kita. Dan dia akan setia menjaga perjanjian itu. Kalau tadi latar belakangnya adalah orang Israel, ya, merupakan bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang merupakan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah berkat itu juga ada di dalam kehidupan kita? Saya katakan ya dan amin. Karena kita merupakan keturunan Abraham yang rohani. Yang juga memiliki ketaatan seperti Abraham. Mari kita akan melihat di dalam Kejadian. Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Karena kita juga memiliki satu janji yang dari Tuhan, karena kita adalah anak-anak rohani yang merupakan keturunan dari Abraham. Karena apa? Karena kita memiliki satu iman yang juga dimiliki oleh Abraham. Kita memiliki ketaatan ketika kita melakukan firman Tuhan itu. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Memelihara kewajiban kita kepada Tuhan. Yaitu dengan segala perintah. Kita melakukan perintahnya. Kita melakukan firman-Nya. Ketetapan dan hukumnya Tuhan. Maka kita pun mendapatkan janji. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam Yeremia 9 ayat 23. Saya akan ulangi lagi Yeremia 9 ayat yang 23 sampai 24. Yeremia pasal 9 ayat 24 ya, ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Dan yang kedua adalah keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita melihat bahwa Tuhan itu penuh dengan keadilan dan kebenaran. Keadilan yang dimaksud di sini adalah dia tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Keadilan dalam menghukum manusia yang telah berdosa.
Dan dikatakan bahwa setiap dosa yang kita perbuat pasti ada akibatnya. Mungkin salah satu contohnya adalah Daud ya. Sekalipun kalau dulu kita berada di dalam hukum ya, hukum yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan itu sudah dipatahkan, sudah dihapuskan, dan dalam kehidupan kita, di dalam proses kehidupan kita mungkin kita pernah melakukan satu kesalahan seperti yang Daud melakukan kesalahan, dan pada akhirnya pun sekalipun Tuhan mengampuni, tetapi Daud menerima akibat dari pelanggarannya itu. Tuhan adil, memiliki keadilan. Sebab Allah itu benar. Saya satukan keadilan dan kebenaran ini merupakan satu hal yang terkait. Karena Allah kita adalah Allah yang benar. Dan karena Allah yang benar inilah maka ia setia dalam perjanjiannya. Itulah Allah kita, Bapak Ibu serta saudara semuanya. Bahwa Allah kita memiliki kasih setia yang luar biasa. Ia mampu memelihara dan menjaga janjinya. Sekalipun orang mengatakan atau orang melupakan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan setiap janjinya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 18. Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya ingin mengingatkan satu ayat lagi di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30. Ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya keturunanmu. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bangsa Israel diperhadapkan antara kehidupan dan kematian. Kehidupan bila dia mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Itu pun merupakan satu hukum Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kenapa saya katakan bahwa kita juga merupakan keturunan-keturunan rohani Abraham, dari Bapak Abraham. Karena Tuhan juga memberikan satu hukum supaya kita juga mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Dan ini merupakan satu kegenapan bila kita mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, maka kita memiliki hidup dan memiliki lanjut umur. Artinya lanjut umur mungkin saat ini kita berada di dunia ini, kita sudah tidak ada. Tetapi satu ketika menggambarkan satu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu saya katakan lagi Mazmur 18 ayat 31 katakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu
serta saudara sekalian. Kiranya dalam kebingungan dan kesulitan yang saat ini kita alami, datanglah kepada Tuhan yang telah mengadakan perjanjian dengan kita. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kasih setianya yang merupakan loyalitas Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya untuk memelihara janji-janjinya. Oleh sebab itu tetap percaya di masa-masa yang sulit ini. Kita harus tetap mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan memiliki kasih setia yang luar biasa. Keadilan dan kebenaran di dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian. Sekalipun ku berjalan lewat lembah yang gelap. Sekalipun ku berjalan
Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah mengingkarinya. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, dan kasih setia-Mu akan terus Tuhan mengikuti di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memeliharakan janji-Mu itu. Engkau yang akan menggenapkan janji-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, yang mungkin saat ini menghadapi begitu banyak tantangan, masalah di dalam kehidupan, semakin berat dalam hidup kami, menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Namun kami mempercayai kasih setia Tuhan yang tetap menjagai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu, biarlah hati kami tetap percaya dan berserah kepada Tuhan, untuk senantiasa menantikan Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Dengan kami bergumul di dalam berdoa, di dalam kami bergumul mencari kehendak Tuhan dengan membaca kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan, sehingga kami boleh diteguhkan kembali untuk kami tetap berada di dalam kasih setia Tuhan, di dalam perjanjian Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri akan memberikan pengertian lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau masuk dalam doa berkat. Kita angkat tangan masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan hadir memulihkan keadaan kami masing-masing. Baik kesehatan kami, baik ekonomi kami, baik sekolah pendidikan kami, mulai sekarang Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah naikkan semua doa ini. Haleluya. Amin. Yes.